Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Innama bu'itstu liutamima makarim al-akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan beliau mengajarkan dengan memberikan contoh. Teaching by example atau leading by example. Karena beliau sendirilah dari Al-Quran dan hadis merupakan seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Dan salah satu buktinya, bahkan sebelum Islam, umat atau bangsa Quraisy, ada yang ingat apa julukan Rasulullah SAW? Ya, As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq yang truthful, ya, berbicaranya benar, selalu benar berbicara, ya, hanya berbicara hal yang benar. Kemudian Al-Amin, amanah, ya, terpercaya. Ini sebelum Islam. Kita pernah mendengarkan sirah Rasulullah SAW, jejak langkah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dijuluki As-Sadiq Al-Amin. Nah, kita tidak menjuluki seorang As-Sadiq Al-Amin apabila seseorang tersebut akhlaknya tidak baik. Ya, dan ini sebelum Islam. Ya. Kemudian ada juga cerita saat beliau sudah menjadi nabi, ya, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau berbicara dengan seseorang, orang yang diajak berbicara selalu merasa bahwa dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena pandangannya, kemudian presence-nya, ya. Jadi kalau berbicara itu selalu hadir, ya, mendengarkan, ya. Jadi seolah-olah orang yang mendengarkan itu merasa dirinya lah yang paling dicintainya. Dan ada cerita, ya, ini riwayat mengenai Amr bin As. Pernah mengenal Amr bin As? Adalah gubernur Islam di Mesir, ya, pertama di zaman Khalifah Umar, ya, pada saat menaklukkan Mesir. So Amr bin As itu berbicara dengan Rasulullah SAW. Dan karena Rasulullah SAW sangat baik dalam berbicara, halus, kemudian presence, hadir, ya, tidak kesana kesini matanya saat mendengarkan, hadir. Dan juga cara berbicaranya, Amr bin As merasa bahwa beliaulah yang paling cintai. Kemudian Amr bin As memberikan dia bertanya, Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling dicintai olehmu? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, Aisyah, istrinya. Oh, mungkin saya berikutnya. Menurut Amr bin As. Oke. Kemudian siapa? Bapaknya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapaknya Aisyah. Ya. Oh, mungkin saya yang berikutnya, Amr bin As. Kemudian siapa? Omar. Oh, mungkin saya yang berikutnya. Kemudian siapa? Oh, Utsman. Kemudian siapa? Kemudian Ali. Setelah itu Amr bin As berhenti. Mungkin, oh, saya paling dicintai mungkin nomor berapa. Ya, walaupun dia merasa sedang berbicara dengan Rasulullah sebagai orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sangat baik saat mendengarkan. Ya, selalu hadir. Presence, ya, dalam konteks kita di masa sekarang ini, ya, dalam istilahnya dalam bahasa Inggris itu presence, ya, hadir. Jadi kalau kita bicara itu kita fokus mendengarkan. Jangan kesana sini atau sambil apa namanya di mobile phone-nya itu tidak present, ya, tidak mendengarkan. Seseorang selalu mendengarkan, ya, kalau ada orang berbicara. Kemudian bahasanya halus juga, ya. Itu salah satu buktinya, ya. Eh, Kemudian Rasulullah SAW sendiri juga selalu tersenyum, ya, tersenyum. Ya, tidak tertawa terbahak-bahak, itu selalu tersenyum. Tertawanya itu adalah tersenyum Rasulullah SAW. Dan kalau tersenyum menurut salah satu hadis Syama'il Imam At-Tirmidzi, giginya kelihatan, ya, putih bagaikan es dari hail, ya, hailstone. Ya, kalau kita hujan es, ya, di Calgary, ya, ada es kecil itu putih bersih. Itu kalau beliau tersenyum Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kelihatan giginya, ada sedikit jarak antara giginya dan giginya bersih putih seperti hailstone, ya.
Karena Rasulullah SAW terkenal ya dalam sebuah hadis, jika tidak sulit maka beliau ingin bahwa menyikat gigi itu menjadi salah satu bagian dari wudhu. Tapi tentunya Allah SWT memberikan keringanan pada kita, ya kalau mungkin agak berat untuk selalu menyikat gigi wudhu 5 kali sehari atau lebih, oke, akhirnya tidak dijadikan bagian wudhu, ya salah satu rahmat atau mercy dari Allah, ya. Tapi Rasulullah SAW sangat rajin dalam higienik giginya, ya. Padahal zaman itu belum musim itu, mengenai hal itu. Ya. Di zaman Rasulullah SAW itu kalau kita melihat ke kota di bangsa Romawi, itu seperti kota Paris, kota Spanyol itu belum ada kamar mandi, belum ada WC. Mereka belum biasa mandi, let alone sikat gigi. Ya, jadi Rasulullah SAW selalu tersenyum pada saat berbicara. Ya, dari ini akan membaca hadis dari buku yang kita sampaikan minggu lalu ya, Qadiyat, bukunya Syifa, Asyifa, kumpulan hadis mengenai Rasulullah SAW. Ya. Kita lanjutkan hadisnya di sini. Ivan sudah mencatat beberapa bagian dari hadis yang menunjukkan akhlak Rasulullah SAW yang baik. Ya. Maaf, sekedar mengingatkan dari kajian minggu lalu bahwa akhlak yang baik merupakan salah satu alasan ya yang kedua yang membangkitkan rasa cinta seseorang terhadap orang yang lain. Yang pertama yang kita bahas minggu lalu adalah penampilan fisik, kedua akhlak yang baik. Insya Allah minggu depan kita mempelajari yang ketiga. Ya. Jadi kita lanjutkan kajian kita ya. Jadi Rasulullah SAW dalam berbicara itu selalu smile ya. Maaf tadi digress sedikit ya. Selalu smile, selalu tersenyum. Dan pada saat tersenyum, senyumnya manis, kemudian giginya kelihatan putih, bersih ya. Dan senyumnya itu membuat orang tidak depres. Jadi kadang-kadang ada orang yang depresi datang menemui Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW mendengarkan, kemudian tersenyum, baik tutur katanya, dia jadi lebih tenang. Ya. Kemudian kadang-kadang Rasulullah SAW juga joke, ya, memberikan lelucon. Tetapi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyiapkan saya memberikan lelucon, tetapi tidak pernah bohong. Ya. Misalnya ada seorang ibu-ibu tua ya datang menghadapi Rasulullah, apakah saya akan masuk surga? Rasulullah SAW kemudian menjawab, tidak akan masuk surga. Seorang ibu-ibu tua. Kemudian ibu-ibu itu sedih. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, tentu kamu akan masuk, tetapi kamu akan masuk surga dibangkitkan dalam keadaan muda kembali. Ya, dalam sebuah hadis 33 tahun seumur Nabi Isa. Jadi tidak orang yang tua memang benar tidak akan masuk surga karena tidak ada orang tua yang masuk surga atau dibangkitkan di surga karena yang mereka adalah dibangkitkan atau masuk surga pada umur dikembalikan umur sekitar 33 tahun umur Nabi Isa ya alaihissalam. Jadi ada joke tapi tidak bohong ya. Kemudian ada joke lagi Rasulullah SAW diriwayatkan ada seorang yang datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW saya minta bantuan, saya minta onta. Ya. Oke, Rasulullah SAW menyebutkan baiklah saya beri kamu bayi dari unta betina. Kemudian orangnya bingung. Ya Rasulullah, saya ingin naik. Saya perlu untuk menaiki unta tersebut untuk pergi kemana gitu. Apa untungnya saya mendapatkan bayi unta? Rasulullah kemudian menjawab, apakah setiap unta dahulunya atau pernah menjadi bayi dari seorang unta betina? Joke-nya ya. Jadi selalu ada joke-nya juga. Dan bahkan dalam sebuah hadis dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW di rumahnya selalu joke ya terhadap istrinya dalam hal ini Aisyah ya terhadap istri-istrinya dalam hal ini yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi demikian Rasulullah SAW ini selalu cheer up ya everybody ya pada saat dia datang pada saat dia ada pada saat orang tersebut berbicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga orangnya gentle ya tidak kasar ya dan sangat pemaaf atau sangat penuh considerate ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang Beduin datang ke masjid Rasulullah SAW kemudian dia buang air kecil di masjid. Para sahabat sudah menyiapkan
pedangnya ini saya akan potong lehernya. Tapi Rasulullah SAW tunggu, biarkan itu saya kencing atau buang air kecil, maaf ya, kemudian baru diberitahu. Ya. Dan disebutkan dalam Al-Quran ya, kalau seandainya kamu keras perangainya atau sifatnya terhadap Rasulullah SAW, maka tentu mereka akan lari dari kamu. Ya, Rasulullah SAW gentle. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Salah satu riwayat, salah seorang pembantunya yang masih muda, Anas, ya, menyebutkan bahwa seumur berpuluh-puluh tahun, ya karena pada masih kecil, Rasulullah SAW tidak pernah menghardik Anas. Bahkan pada saat Anas mengaku memecahkan piring di rumah Rasulullah SAW, beliau tidak marah. Ya. Itu salah satunya. Tidak pernah marah, tidak pernah mencari-cari kesalahan. Maaf ya. Dan untuk dirinya sendiri tidak pernah balas dendam, walaupun disakiti. Ya. Beliau hanya marah atau membalas sesuai perintah Allah apabila Allah dihina oleh seorang atau sesuatu kaum. Menunggu perintah Allah. Kalau Allah mengatakan boleh, baru. Kalau tidak ada perintahnya, tidak pernah. Dan sudah pasti kalau dirinya yang dihina, tidak pernah membalas. Ya, itu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW di sini dalam kitab hadis, ya, yang kemarin waktu minggu lalu ya disebutkan bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Hasan. Ya, Imam Hasan adalah cucu Rasulullah SAW. Imam Hasan adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Rasulullah SAW. Oke, nah di sini Imam Hasan meriwayatkan ini dari adiknya Al Husain ya. Al Husain adiknya bertanya kepada bapaknya Imam Ali. Ya. Bagaimana kalau tadi mengenai Rasulullah SAW, kemudian sekarang kita lihat bagaimana sifat Rasulullah SAW yang sangat terpuji itu, akhlak yang sangat terpuji itu mempengaruhi halakahnya, mempengaruhi para sahabat. Di sini Imam Husain bertanya, bagaimana halakah atau circle ya, atau kumpulan orang-orang atau para sahabat dari Rasulullah SAW ini, ya kalau mereka berkumpul bersama-sama. Di sini disebutkan bahwa his assembly was one of forbearance, ya jadi halakahnya atau kumpulannya ini adalah kumpulan yang forbearance, ya jadi hilm, ya sangat halus, jadi tidak cepat marah, ya sangat toleran, ya modesty, ya sangat sederhana, ya passion, sabar, dan trust, amanah, ya. Suara tidak pernah jadi tidak pernah ada orang yang menghardik dalam meetingnya atau dalam agama. Semua orang berbicara halus, ya karena melihat sendiri Rasulullah SAW. Ya. Walaupun ada kesalahan tidak pernah menghardik, tenang saja. Dan setiap kesalahan tidak pernah dibuat publik. Rasulullah SAW tidak pernah menggali atau menunjuk suatu kesalahan seperti tadi disebutkan, kecuali kalau kesalahan itu membahayakan orang yang membuat kesalahan tersebut. Ya. Dan itu pun tidak publik. Beliau datang ke orang itu untuk memberikan. Kalau hal lain, walaupun salah, Rasulullah SAW cenderung untuk mengabaikannya, melihat tidak melihat. Ya. Sama juga kalau diberikan makanan, Rasulullah SAW tidak suka, tidak pernah komplain. Mungkin dicoba sedikit kemudian dikesampingkan. Ya, demikian. Makanya di sini disebutkan bahwasanya perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah itu menyebar kepada para sahabatnya. Demikian seperti kita sampaikan minggu lalu, akhlak itu, akhlak yang baik merupakan hal kedua, ya, yang menurut para ulama yang dapat memberikan cinta seseorang. Makanya para ulama, para muhadisun sangat melestarikan hadis-hadis mengenai akhlakul karimah dari Rasulullah SAW, supaya kita generasi-generasi berikutnya ini mendengar, membayangkan, dan terbangkit rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Semoga insya Allah
kita semua di bulan Rabiul Awal ini mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dan timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kita yang telah memberikan kita kesempatan untuk diselamatkan di hari akhir. Ya, tidak akan orang masuk surga kecuali dia ada sedikit atau maaf, tidak, orang tidak akan masuk neraka kecuali orang itu ada sedikit apa namanya, la ilaha illallah di dalam hatinya walaupun sedikit, dan kita diajarkan la ilaha illallah oleh Rasulullah SAW, maka kita patut berterima kasih. Insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai alasan yang ketiga, ya, yaitu kita terbangkit rasa cintanya terhadap orang yang berbuat baik pada kita seperti Rasulullah SAW, atau berkorban untuk kita seperti Rasulullah SAW, dan programnya juga melestarikan hadis-hadis mengenai itu. Insya Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.